Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu, 22 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berdoa Sungguh-sungguh. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika 3 ayat 10 sampai dengan ke-12. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kita juga mengasihi kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami berdoa sungguh-sungguh, maka doa yang sungguh-sungguh tentu harus memiliki doa yang benar dan doa bukan doa yang salah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita memberikan nasihat kepada anak dan cucu-cucu. Kita mengatakan kalau sekolah maka sekolah ialah yang sungguh-sungguh. Kadang-kadang ada anak-anak yang suka melakukan les orang tua yang baru punya anak pertama, punya mimpi yang besar. Anak dileskan ini itu, les bahasa, les musik, les menari, les menggambar, les pelajaran sekolah. Maka apa yang diharapkan dari anak-anak yaitu dengan sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu. Firman Tuhan mengajarkan tentang doa yang sungguh-sungguh. Sebagian kita mungkin berdoa, Tuhan aku sudah sungguh-sungguh, tetapi mengapa doaku tidak dijawab? Aku sungguh-sungguh berharap, aku mendapatkan sesuatu, mungkin rumah, mungkin pekerjaan, mungkin pasangan hidup, mungkin hal-hal yang kita mimpikan. Tetapi mengapa aku sudah bersungguh-sungguh? Tiap malam aku memberikan waktu berdoa, pagi-pagi subuh aku berdoa. Jadi sungguh-sungguh ada dua versi. Sungguh-sungguh menurut versinya manusia dan sungguh-sungguh menurut versinya Tuhan. Kalau kita melihat banyak orang itu berdoa, sungguh-sungguh memaksakan kehendak dirinya sendiri, bukan mencari kehendak Allah. Kita melihat di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, dalam 1 Tesalonika 3 ayat ke-10 sampai ke-12. Apa doa Rasul Paulus dan teman-temannya? Yaitu dikatakan siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka, menambahkan apa yang kurang pada imanmu. Pada bagian ini adalah Rasul Paulus sungguh-sungguh menjalankan kebenaran firman Allah. Paulus tidak hanya mengabarkan Injil kerajaan Allah, tetapi juga menjaga, melakukan penggembalaan kepada jemaat di Tesalonika. Sehingga dikatakan dengan sungguh-sungguh aku ingin bertemu muka. Kepentingannya apa? Kepentingannya bagaimana firman Allah itu yang sudah diajarkan tuh dijalankan. Dan kemudian dalam rangka menjalankan firman Tuhan, Paulus sebagai gembala, dia ingin merawatnya, maka dia ingin bertemu muka. Ayat berikut, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kamu bertemu muka dengan muka, menambahkan apa yang kurang pada imanmu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan jadikan kamu bertambah-tambah dalam kelimpahan, dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kamu juga mengasihi kamu. Doa sungguh-sungguh yang kedua adalah bagaimana bisa saling memperhatikan, menjaga di antara saudara-saudara seiman, hidup di dalam kerukunan, saling menopang, saling pengertian, saling memberikan maaf. Itu yang firman Tuhan katakan, hendaklah engkau bertambah-tambah dan berkelimpahan di dalam kasih. Bentuk kasih itu bisa banyak macam. Kita memberi maaf, kita tidak membalas jahat dengan jahat. Kalaupun kita dirugikan, diperlakukan tidak adil, kita tidak membalas dengan melakukan perkara yang sama. Itulah wujud daripada kasih yang berkelimpahan, yang pada ayat yang ke-12. Di dalam rumah tangga, marilah kita berdoa sungguh-sungguh. Tidak hanya meminta tentang kepentingan-kepentingan kita, tetapi bagaimana kita bersungguh-sungguh di dalam doa kita. Apa isi doa kita? Ya Tuhan, biarlah hidupku benar di hadapan Engkau. Ya Tuhan, biarlah hidupku lurus bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah aku punya hati yang takut kepada Engkau. Ya Tuhan, biarlah aku tidak menyimpang dan tidak punya sikap seperti orang Israel yang bebal dan tegar tengkuk. Ya Tuhan, jauhkanlah aku dari hidup di dalam keberdosaan. Itu doa yang diharapkan oleh Allah. Yang lainnya boleh tidak berdoa? Oh, tentu saja boleh. Aspek-aspek buat kebutuhan kita, keluarga kita, ya Tuhan,
Cukupkanlah kebutuhan finansial kami. Ya Tuhan, berikanlah kesehatan kepada keluarga kami. Ya Tuhan, lancarkanlah pekerjaan dan segala usaha kami. Itu doa-doa yang Tuhan dengar. Sehingga sesuatu yang sungguh-sungguh, tidak hanya berdoa sungguh-sungguh hanya buat kepentingan kita, tapi bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kehendak Allah. Kalau kita mengalami sebuah peristiwa hidup yang terjadi, mari kita bertanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukan hanya berdoa, Tuhan lepaskanlah dari semua masalah yang ada. Tetapi berdoalah dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan, apa kehendak-Mu? Sehingga Engkau mengizinkan aku dan keluargaku menghadapi masalah hidup yang terjadi. Maka pada saat kita bertanya kepada Allah, kita akan mendapatkan jawabannya. Kita akan mendapatkan jalan keluarnya. Kita akan tahu Tuhan sedang menyediakan sesuatu mungkin yang lebih baik yang Tuhan sediakan. Yang tidak sama seperti yang kita pikirkan. Banyak sewaktu melayani pastoral jemaat dalam kedukaan, lalu anggota keluarganya meninggal. Dia sudah berdoa sungguh-sungguh agar disembuhkan. Bahkan mungkin seluruh harta keluarganya habis hanya untuk mengobatinya. Ya Tuhan, mengapa aku sudah bersungguh-sungguh minta kesembuhan, tetapi Tuhan tidak dengar? Bahkan yang terjadi adalah dimiskinkan oleh habis obat untuk uang untuk pengobatan, tetapi orangnya tetap meninggal. Kita sudah berdoa sungguh-sungguh, tetapi mengapa Tuhan tidak dengar? Maka yang kita paksakan adalah permintaan kita. Tetapi pernahkah kita berdoa sungguh-sungguh? Tuhan, mengapa Engkau izinkan masalah hidup ini terjadi? Persoalan ini menimpa kami, menimpa saya. Itu doa sungguh-sungguh, yaitu doa sungguh-sungguh. Mengenal kehendak Allah, menangkap kehendak Allah, memahami kehendak Allah, dan menjalani kehendak Allah dalam hidup kita. Ketika Tuhan berkata, aku izinkan semuanya itu, supaya engkau hidup dalam bersandar, dan aku akan memberikan kekuatan kepada engkau untuk menghadapi semua cobaan hidup yang terjadi, dan kau tidak pernah akan jatuh terpelungkup waktu menghadapi semua. Karena aku akan menopang engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Itulah yang disebut dengan makna dengan berdoa sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh menjalankan kehendak Allah. Seperti doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendakku. Maka doa sungguh-sungguh tidak cukup dengan suara yang keras, dengan waktu yang banyak. Mungkin dengan sedikit seakan-akan memaksa, dengan nangis-nangis. Itu bukan doa sungguh-sungguh. Kalau kemudian isi doanya hanya berbicara tentang keinginan kita, hawa nafsu kita, kepentingan kita, sampai kita mati, isi doanya adalah tentang saya, dan tentang saya. Pernahkah engkau berdoa buat orang lain yang hidupnya lebih susah daripada engkau? Pernahkah engkau berdoa buat orang lain supaya Tuhan bukakan jalan buat dia? Tidak hanya kita terus berdoa buat diri kita sendiri. Tuhan bukakan jalan buatku, bukakan jalan buatku, lancarkan jalan buatku. Kapan engkau berdoa untuk orang lain yang hidupnya lebih susah, lebih menderita, lebih berat? Maka tangkaplah kehendak Allah. Berdoa sungguh-sungguh adalah menjalankan kehendak Allah, bukan memaksakan kehendak pribadi. Itulah doa yang sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami pelajari. Biarlah kami berdoa dengan sungguh-sungguh, menyesuaikan diri kami menangkap kehendak Allah. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.